Persaingan menuju tahta kampiun Piala Dunia 2026 kian mengerucut. Sejauh ini ada dua tim unggulan secara mengejutkan tersingkir, yakni Belanda dan Jerman. Tetapi gelaran Piala Dunia tak cuma soal prestasi negara, torehan pribadi pemain juga jadi incaran, yakni siapa mesin gol paling produktif sepanjang turnamen. Apakah Lionel Messi kembali bersaing dengan Kylian Mbappe atau Cristiano Ronaldo menutup lembaran karir dengan prestasi puncak di Piala Dunia? Ayo kita bahas bersama dengan analis sepak bola Gita Suwondo yang sudah hadir ke studio Newsroom Lantai 6. Hai, apa kabar Mas Gita? Selamat datang. Terima kasih. Mari kita bahas pesta bola dunia yang tampaknya semakin panas ya. Karena di klasemen daftar pencetak gol terbanyak sementara ada nama-nama besar yang bersaing memperebutkan trofi sepatu emas. Kita lihat tadi siapa saja. Ini dia. Ada Kylian Mbappe dan Messi yang sama-sama punya 6 gol. Lalu setelahnya ada penyerang Manchester City. Ini nih yang banyak dibahas Gen Z ya. Mas Gita, Erling Haaland dengan 5 gol. Lalu ada striker dari Bayern Munchen, Harry Kane dengan 5 gol. Dan penyerang Real Madrid, Vinicius Junior yang membuntuti dengan 4 gol. Dan juga ada 4 gol lainnya bersama dengan Ousmane Dembele. Kita lihat nih ya, perburuan sepatu emas kayaknya semakin ketat nih. Kalau Bung kita lihatnya seperti apa kan masing-masing? Apakah memang Messi dan Mbappe atau masih bisa disusul juga? Menariknya adalah Kylian Mbappe dan Messi. Messi masih akan berhadapan dengan Tanjung Verde. Yes. Jadi peluangnya untuk bisa bikin gol juga terbuka sangat lebar. Ya. Karena tanpa mengecilkan arti Tanjung Verde, ya kesempatan untuk berhadapan dengan tim yang baru pertama kali main di Piala Dunia pasti besar buat Messi. Kemudian Mbappe akan berhadapan dengan Paraguay. Mungkin terlihatnya mudah Mbappe, tapi Mbappe kan kadang berbagi gol dengan Dembele. Nah, berbagi gol dengan Dembele ini yang membuat mungkin terbagi karena pikiran mereka pasti apa yang terbaik buat Prancis. Jadi nggak gampang bagi Dembele untuk nambah gol. Nambah assist iya, tapi bisa saja untuk Dembele, bisa saja untuk Bakorla dan yang lain-lain. Ini yang saya pikir juga tidak mudah bagi Mbappe menambah, tapi akan lebih mudah bagi Messi untuk menambah jumlah golnya. Dan juga kita lihat di nama Haaland yang saya bahas di awal. Piala Dunia pertama tapi langsung buat gebrak. Gacor ya. Gacor langsung tapi gas. Dia memang sudah membuktikan gacornya sejak 3 musim terakhir ya bersama Manchester City. Kemudian dia membawa Norwegia sampai sejauh ini. Tapi yang mungkin lebih menarik lagi adalah dia harus duel dengan Vinicius Junior juga. Di babak 16 besar karena Brazil bertemu dengan Norwegia. Dan nanti kalau mereka menang, mereka harus berhadapan dengan Harry Kane. Jika Harry Kane bisa mengalahkan Meksiko. Jadi antara Haaland, Harry Kane dan Vinicius Junior mungkin ada 2 yang terhenti sebelum masuk babak semifinal. Ini yang saya pikir juga akan membuat mereka agak kerepotan untuk mengejar Mbappe dan Messi yang kalau ngelihat progresnya bisa melangkah sampai semifinal atau bahkan final karena mereka tidak akan saling bertemu. Lawan-lawan yang dihadapinya juga beda ya. Ya betul. Tapi berikutnya kan kalau kita lihat bagaimana strategi yang harus dimainkan, terutama mereka yang harus meraih semifinal dan menambah juga produktivitas gol. Ini kan bagi buah si malakama, ngejar gol atau ya buat masuk timnya, buat timnya. Ya. Saya pikir kalau kita bicara Norwegia, utamanya adalah Haaland karena semua gol terarah ke dia. Jadi untuk menambah pundi-pundi, jika dia berhadapan dengan Brazil, pasti semua tim, semua pemain rekan-rekannya akan ke arah dia. Antonio Nusa, kemudian Odegaard kan lebih ke arah untuk memberikan assist. Walaupun kemarin Antonio Nusa di saat Haaland terjaga, dia yang bikin gol. Tapi Vinicius Junior, banyak pemain Brazil yang juga bikin gol. Kemarin kan Casemiro bikin gol, kemudian Martinelli juga bikin gol. Artinya bukan hanya tentang Vinicius Junior. Ini yang saya pikir Haaland lebih di atas dari Vinicius Junior untuk menambah pundi gol juga. Saya sih kalau lihat Vinicius Junior tuh masih keingetan partai kemarin lawan Jepang. Karena masa sih Brasil sama Jepang ketemu dua-duanya, itu tim favorit saya Jepang yang pergi. Oke, nah itu tadi kalau soal top scorer. Tapi nggak cuma perburuan sepatu emas saja. Kita sekarang lihat juga bagaimana bandingkan 2 nama teratas di daftar pencetak gol terbanyak sementara. Tadi kan kita ada banyak, sekarang kita vis-a-vis antara Messi dan Mbappe. Kalau secara produktivitas gol kayaknya tadi seperti yang Bung kita bilang ya, Messi punya kans yang jauh lebih banyak. Betul, karena lawan-lawannya agak lebih mudah dibandingkan dengan Mbappe. Karena apapun kan Mbappe juga ada di tim nasional Perancis yang banyak yang bisa mencetak gol. Ada 4 kemungkinan sumber gol dari Perancis, sedangkan dibandingkan dengan Argentina yang hanya Messi sendiri. Sebenarnya Messi ini sudah melampaui rekornya Miroslav Klose ya, pemain favorit saya juga itu Klose. Dan ini torehan yang luar biasa ya untuk 19 Messi. ya.
luar biasanya adalah bukan cuma 19. Artinya dia bikin 7 gol di tahun 2022 di saat usianya 34 ke 35 tahun. Ya. Dan sekarang dia sudah bikin 6 gol di saat usianya 38 39 tahun. Nggak ada pemain yang bisa seperti itu. Bahkan Ronaldo pun golnya sedikit ya untuk usianya yang memasuki usia kepala 3 ke atas, di atas 35 tahun. Ini yang saya pikir bikin Messi bisa menganggap bahwa dia bukan hanya baik di klub, tapi juga baik di tim nasional dan juga baik di World Cup. Gitu. Tapi kalau persaing meskipun secara usia Messi lebih senior, tapi kualitas Messi dan Mbappe ini cukup ketat juga ya kalau kita lihat. Saya pikir Mbappe juga keberhasilan adalah di 3 Piala Dunia pertamanya dia bisa bikin gol yang jumlahnya 18 sekarang hanya Ya. 1 dari Messi, hanya 1 lebih sedikit dari Messi, 2 di atas Miroslav Klose. Miroslav Klose melakukannya lewat 4 Piala Dunia, Mbappe hanya melakukannya untuk 3 Piala Dunia. Jadi ini pemain yang mulai main Piala Dunia umur 20 tahun, sekarang di umurnya 28 tahun dia sudah ada di jajaran atas dan kalau 4 tahun lagi dia main, dia akan melewati Messi saya pikir. Sudah pasti ya, Ya. karena secara usia masih panjang Betul. perjalanannya dan karirnya juga kita tahu Mbappe luar biasa Ya. sampai saat ini. Nah next ya kita lihat lagi, kalau tadi ada Messi versus Mbappe, ini sosok yang kerap dikaitkan rivalitasnya dengan Messi. Siapa GOAT sebenarnya? Ronaldo, Mungkin ya. Ronaldo, kita lihat ya. Cristiano Ronaldo sama-sama sudah membela timnas di 6 gelaran Piala Dunia bahkan sejak 2006 dan sejauh ini Messi sudah unggul Jauh ya. 19 gol, kalau Ronaldo ada 10 10 gol dan udah ada 1 juara Piala Dunia juga kalau betul. Messi. Sedangkan Ronaldo hanya memenangkan Euro dan juga Euro Nations League. Tapi kita bicara Ronaldo, ada satu kelebihannya dibandingkan Messi. 6 Piala Dunia, dia 6-6-nya bikin gol. 2006 dia bikin gol, 2010 bikin gol, 2014 bikin gol, 2018 bikin gol, 2022 dan 26 bikin gol. Messi 2010 gak bikin gol sama sekali. Oh sempat ada absen 1 kali ya? Absen 1 kali karena Argentina juga tidak terlalu berhasil di 2010. Cepat tersingkir waktu itu. Tapi kita bicara persaingan mereka untuk cetak gol memang sulitnya adalah semua pemain Argentina setidaknya di 2 Piala Dunia terakhir dan 2014 bermain untuk Messi. Tidak seperti halnya di Portugal. Portugal itu di awal-awal 2006 dan 2010 memang bermain konsentrasinya ke Ronaldo. Tapi setelah itu Ronaldo seperti apa ya? Nggak bilang dimusuhin, tapi tidak banyak yang memberikan assist yang luar biasa ke Ronaldo seperti halnya yang Ronaldo dapatkan pada saat dia di Manchester United, di Real Madrid, ataupun bahkan di Al Nassr sekarang, bahkan di Juventus juga. Ini yang saya pikir kekurangannya dan kelebihan Messi. Keuntungan Messi adalah semua bermain untuk dia, tidak demikian halnya dengan Ronaldo. Ya kalau Ronaldo ini kayak the only shining star aja di Yes, timnya betul. ya. Kalau Messi semuanya memang kerjasama Betul. untuk kasih ke Messi, dikasih kepercayaan untuk Messi. Padahal kalau melihat kualitasnya sebenarnya harus diakui bahwa Portugal itu lapangan tengahnya jauh di atas Argentina sebenarnya. Jadi kalau di sini bukan maksud ngebandingin ya siapa GOAT-nya sebenarnya, tapi ini bicara soal produktivitas di Piala Dunia ya, ini datanya. Nah, berikutnya adalah yang bikin deg-degan karena di babak 16 besar ini sudah ada 10 tim yang memastikan diri terlebih dahulu. Ya, ini ada Paraguay, ada Prancis, ada Kanada, ada Maroko, Amerika, Belgia, lalu juga ada Brazil, ada Norwegia, Meksiko dan Inggris. Nah, lalu juga nanti yang menentukan Portugal dan Kroasia ini akan berebut 1 tempat di Piala Dunia ini di babak 16 besar, sementara Argentina akan melawan salah satu tim kejutan, yakni Tanjung Verde, seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Oke, kalau kita lihat line up-nya gimana? Kita bahas satu-satu dulu. Silakan. Bung Paraguay, Prancis. Paraguay Prancis, saya pikir Prancis akan mengambil keuntungan ini. Terlepas Paraguay sempat menaklukkan Jerman lewat adu penalti, tapi saya pikir juga Orlando Hill harus melakukan yang terbaik dalam karirnya untuk bisa mengatasi 4 jagoan Prancis itu. Rasa-rasanya ini akan Prancis lewat 90 menit. Kalau untuk Maroko dan Kanada? Harusnya Maroko ya, karena Maroko ini levelnya sudah Eropa. Lihat saja sejumlah pemain Maroko itu bermain di liga-liga tinggi di Eropa. Kaptennya Achraf Hakimi bahkan back-to-back Liga Champions, juara Liga Champions. Kemudian seluruh pemainnya juga Brahim Diaz main di Real Madrid. Kemudian kalau Ismail Saibari main di Eredivisie dan selalu menjadi pencetak gol bagi PSV. Jadi saya pikir ini harusnya Maroko. Oh, harusnya Maroko. Dan juga kalau kita lihat meme yang beredar tuh, Prancis bilang, ayo Maroko ikut saya gitu ya. Prancis Maroko itu ini loh, akan seru sekali. Kenapa? Iya. Karena banyak sekali pemain Maroko itu kelahiran Prancis. Prancis, ya. Jadi ini didikan sekolah sepak bola Prancis dan ini akan membuat pertarungan ini akan sangat seru. Ini nih yang juga bakal panas ya, Brasil dan Norwegia ya. Siapa coba? Brasil sejak juara dunia 2002 tidak pernah bisa melewati fase knockout pada saat berhadapan dengan
tim dari Eropa. Mereka 2006 kalah dari Prancis, 2010 kalah dari Belanda, 2014 kalah dari Jerman, 2018 kalah dari Belgia, dan 2022 kalah dari Kroasia lewat adu penalti. Norwegia ini negara Eropa, artinya lawan Jepang kemarin kan Brazil tidak pernah kalah dari Asia. Ya, betul. Nah, sekarang mereka berhadapan kembali di fase knockout pertama, mereka berhadapan dengan tim Eropa. Jadi ya harus tetap tanda tanya Brazil apakah bisa melewati Norwegia yang daya gedornya luar biasa. Jadi bukan berarti juga Brazil lawan Norwegia ini akan di atas kertas Brazil otomatis menang ya, Yap. walaupun langganan Piala Dunia ya Betul, Brazil betul, memang kan. betul. Tapi kalau ngelihat Brazil sekarang kan harus dibilang bahwa mereka lebih mediocre dibandingkan Brazil terdahulu ya. Lapangan tengahnya juga bukan nama-nama mentereng. Kemudian belakangnya malah yang oke. Ini kenapa mereka hanya kebobolan 2 gol sejauh ini. Ya, jadi defense-nya memang Bagus ya. bagus banget ya di belakangnya. Kalau Meksiko lawan Inggris, apakah Inggris di atas kertas ya akan Meksiko kalau jadi tuan rumah di Azteca dia selalu lolos sampai perempat final. Tapi Meksiko itu kalau di fase knockout berhadapan dengan negara-negara sepak bola, dia selalu kalah. Negara sepak bola tuh Argentina, Brazil, mereka selalu kalah kan di babak 16 besar. Kemudian mereka pernah kalah dari negara sepak bola yang lainnya yang juga cukup tinggi. Inggris adalah salah satu negara sepak bola. Jadi ini sangat 50-50. Apakah Meksiko bisa memanfaatkan keunggulan mereka sebagai tuan rumah? Pelatih mereka Javier Aguirre pernah kalah dari Argentina di babak yang menentukan. Dari Jerman Barat di tahun 86 lewat adu penalti dengan dia dapat kartu merah. Aduh. Artinya ini dia harus hati-hati karena Inggris juga nggak meyakinkan seperti halnya pada saat kemarin berhadapan dengan Kongo, tapi bisa mematikan di menit-menit akhir. Jadi itu nggak kebiasaan bisa Inggris. Iya, dan nggak bisa dianggap lawan Yap. yang mudah dua-duanya. Amerika Serikat lawan Belgia, yang menarik kan performa Belgia juga untuk Betul, masuk ke kemarin ya. babak ini kan Luar biasa luar ya. biasa. Kita nggak nyangka loh, Belgia tiba-tiba masuk. Belgia tuh buruk ya sebenarnya di 3 pertandingan grup. Kemarin juga 80 menit kayak nggak bisa apa-apa lawan Senegal, ditekan oleh Senegal, kalah dalam ball possession, kalah dalam perebutan bola. Tapi 10 menit terakhir mereka bisa menggebrak ke Senegal untuk Senegal bermain bertahan dan colong 2 gol. Golnya juga gol-gol pragmatis dari Lukaku dan kemudian gol colongan dari Tielemans. Menit akhir mereka dapat penalti yang ya itu penalti ya sebenarnya. Tapi itu lebih karena kenaifan dari Senegal sendiri di lini pertahanan. Kan kalau kita bicara Senegal kan nyerangnya oke, belakangnya juga agak berantakan ya. Kalah 1-3 dari Perancis, kemudiannya juga kalah dari Norwegia dengan masing-masing kebobolan 3 gol. Jadi repotnya Norwegia ini adalah dalam 4 laga persahabatan sebelum Piala Dunia, 3 diantaranya mereka kemasukan 3 gol. Di Piala Dunia juga dalam 4 pertandingan, 3 diantaranya mereka selalu kemasukan 3 gol. Jadi lini belakangnya memang lemah sekali. Ya, beruntung mereka punya Lukaku aja ya, Ya, gitu, betul. dan beberapa pemain. Kalau misalnya Amerika Serikat juga kan tidak sekuat itu juga ya. Ya, harusnya tidak. Tapi kemarin kan dia punya Balogun. Balogun kena kartu merah. Tidak akan boleh bermain nanti melawan Belgia. Jadi saya pikir juga itu akan merupakan kerugian Amerika Serikat sendiri dengan tidak adanya Balogun di lini depan. Nah, tuan rumah agak kesulitan nih tampaknya ya. betul. Nah, tapi ini yang masih tanda tanya ini. Ini. Kita gimana kalau melihat kansnya untuk menyusul ke 16 besar? Ini Spanyol harusnya Ya, ya, lawan Austria. Ini yang saya pikir juga sejauh mana Kroasia bisa bikin kejutan. Kroasia kan agak mengecewakan waktu lawan Inggris. Ya. Ini lawan Portugal yang masih ada semacam ketidakinginan untuk membantu Ronaldo, mungkin bisa mereka manfaatkan. Tapi yang menarik adalah kalau Portugal lolos, sudah ketemu dengan Spanyol, ini akan menyulitkan Ronaldo nantinya untuk bisa bersaing dengan Lionel Messi. Oh iya, harus mau nggak mau mungkin itu yang jadi motivasinya ya. Jadi kalau orang mengharapkan final antara Messi dan Ronaldo itu masih sangat lama sekali. Makanya Buat Messi gampang, buat Ya. Ronaldo sangat nggak Ya gampang. di sini sih Messi jauh lebih gampang Ya, ya untuk betul. masuk ke 16 besar dibandingkan Ronaldo. Tapi kan siapa tahu karena bola itu bundar Ya, ya. Pak. betul. Dan 16 besar ini banyak yang sudah tersingkir di babak-babak awal. Mungkin ada jagoan Anda juga, jangan kecewa karena masih ada jagoan lain yang bisa kita tunggu, termasuk juga siapa yang akan berjaya di pesta bola dunia memasuki 16 besar. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Dita. Friska. Kita ketemu lagi. Thank you, sehat-sehat ya. Siap.